Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mi'raj Nurul Rahman. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2024 kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi untuk ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan judul Kebijakan Makroekonomi dalam Ekonomi Terbuka, Tantangan dan Strategi dalam Mencapai Keseimbangan dan Eksternal. Jadi pertama-tama pada pendahuluan, sejak depresi hebat tahun 1930, pemerintah di berbagai negara secara aktif mengupayakan terciptanya kesempatan kerja penuh dan stabilitas harga dalam ekonomi tertutup. Jadi tujuan ini cukup dicapai melalui kebijakan fiskal dan moneter saja, tanpa memperhitungkan perdagangan maupun arus modal internasional. Namun, dalam ekonomi terbuka, efektivitas kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh neraca perdagangan, mobilitas modal internasional, serta sistem nilai tukar yang dianut suatu negara. Selanjutnya, untuk tujuan kebijakan makroekonomi, jadi di sini terdapat 3 tujuan utama kebijakan makroekonomi. Yang pertama, ada keseimbangan internasional dengan tercapainya keseimbangan kerja dan kesempatan kerja yang penuh tanpa inflasi yang berlebihan. Lalu yang kedua, ada keseimbangan eksternal, yaitu neraca transaksi berjalan yang tidak defisit maupun surplus. Yang ketiga, ada keseimbangan menyeluruh, yaitu tercapainya kedua hal tersebut secara bersamaan. Untuk selanjutnya, instrumen kebijakan makroekonomi. Di sini ada 3 instrumen juga, yaitu yang pertama kebijakan pengubah pengeluaran, yaitu kebijakan fiskal dan moneter yang mengubah permintaan agregat. Lalu yang kedua ada kebijakan pengalih pengeluaran yang mengalihkan permintaan dari barang impor ke barang domestik melalui depresiasi atau devaluasi mata uang. Dan yang ketiga ada kontrol langsung secara tarif impor, kuota atau pembatasan arus modal. Yang selanjutnya ada sistem nilai tukar tetap dengan mobilitas modal tinggi. Di sini dalam sistem nilai tukar tetap dengan mobilitas modal tinggi, kebijakan fiskal ekspansif lebih efektif. Kenaikan belanja pemerintah menaikkan suku bunga, menarik modal asing masuk, menimbulkan tekanan apresiasi sehingga bank sentral harus menambah pasokan uang dan mendorong permintaan agregat naik lebih jauh. Sebaliknya, kebijakan moneter ekspansif kurang efektif karena penurunan suku bunga memicu modal keluar, tekanan depresiasi, dan bank sentral terpaksa menjual cadangan devisa hingga efek ekspansi awal melemah. Materi selanjutnya ada sistem nilai tukar mengambang dengan mobilitas modal tinggi. Sebaliknya, dalam sistem nilai tukar mengambang, di sini kebijakan moneter ekspansif lebih efektif karena penurunan suku bunga langsung mendepresiasi mata uang, mendorong ekspor naik dan impor turun, sementara kebijakan fiskal ekspansif justru kurang efektif sebab kenaikan suku bunga memicu apresiasi mata uang, menurunkan ekspor dan memperlebar defisit transaksi secara berjalan. Jadi untuk kesimpulan sementara di sini dari kedua skema tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu kebijakan yang selalu optimal pada rezim nilai tukar tetap. Jadi kebijakan fiskal lebih efektif, sedangkan pada rezim nilai tukar mengambang, kebijakan moneter yang lebih efektif. Materi selanjutnya, di sini ada konflik antara tujuan internal dan eksternal dalam praktiknya. Jadi tujuan internal dan eksternal sering berkonflik, misalnya
Kebijakan moneter untuk menekankan inflasi dapat memicu apresiasi nilai tukar yang justru memperburuk defisit transaksi berjalan. Karena itu diperlukan kombinasi instrumen seperti moneter dan fiskal secara bersamaan atau kontrol langsung untuk mencapai tiga target sekaligus: kesempatan kerja penuh, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca. Materi selanjutnya ada koordinasi kebijakan ekonomi internasional, karena kebijakan satu negara dapat berdampak pada negara melalui efek rambatan. Koordinasi internasional menjadi penting. Contohnya Plaza Agreement tahun 1985 ketika negara-negara G5 sepakat melemahkan dolar Amerika Serikat untuk memperbaiki defisit perdagangan, dan Louvre Accord tahun 1987 yang berupaya menstabilisasikan dolar setelah depresiasi berlebihan. Namun koordinasi semacam ini sering gagal karena perbedaan prioritas domestik, independensi bank sentral, ketidakpastian dampak kebijakan, dan perbedaan siklus ekonomi antar negara. Untuk materi selanjutnya ada studi kasus respon terhadap krisis global. Pada agregat recession 2007 sampai 2009, Amerika Serikat menerapkan stimulus fiskal senilai 789 miliar dolar Amerika Serikat serta menurunkan suku bunga mendekati 0% disertai quantitative easing pada pandemi COVID-19. Negara-negara di dunia menggabungkan stimulus fiskal masif dengan pelonggaran moneter agresif secara serempak. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa dalam krisis berat kebijakan fiskal dan moneter harus disinergikan meski beresiko menimbulkan defisit anggaran dan utang publik tinggi. Baik, sebagai penutup, dalam ekonomi terbuka pencapaian keseimbangan makroekonomi jauh lebih kompleks dibandingkan ekonomi tertutup. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak kebijakannya terhadap perdagangan, investasi asing, dan nilai tukar. Keberhasilan kebijakan bergantung pada ketepatan instrumen sesuai rezim nilai tukar yang dianut, serta kemampuan berkoordinasi secara internasional. Fleksibilitas, responsivitas, dan kerjasama antar negara menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi global. Demikian. Jadi cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf bila ada yang kurang atau yang lebih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.